Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta didik dimanapun Anda berada, khususnya anak didikku di jurusan akuntansi kelas 10 SMKN 1 ND. Hai anak-anakku, gimana di rumah? Semuanya pada sehat ya? Oke, alhamdulillah ya kalau sehat, dan kita doakan bersama semoga bencana COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita dapat belajar bersama di sekolah. Oke anak-anak, Ibu akan menjelaskan mata pelajaran administrasi umum dengan materi yang Ibu akan sampaikan di video kali ini adalah pencatatan keuangan sederhana. Jadi, seperti yang kita ketahui anak-anak ya, segala bentuk usaha, baik itu perorangan maupun kelompok atau organisasi, memerlukan akuntansi untuk melakukan proses pencatatan keuangan. Hampir setiap kegiatan di perusahaan yang berkenaan dengan masalah keuangan akan selalu menggunakan buku kas, ya. Nah, jadi buku kas memegang peranan penting untuk memproses pencatatan keuangan tentang segala transaksi keuangan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu perusahaan. Pengurusan pencatatan harus dilakukan secara teratur dan jelas, di mana orang yang bertugas untuk melakukan proses pencatatan ini harus benar-benar memiliki kemampuan dalam menganalisis dan tahu benar prosedur pencatatan keuangan secara jelas dan akurat, di mana nanti proses pencatatan keuangan ini akan menjadi sumber informasi bagi pimpinan perusahaan maupun pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan, keuangan itu adalah hasil dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan, ya. Itu yang A ya, tentang pengertian keuangan. Ibu lanjut yang ke B, tujuan pencatatan keuangan. Adapun tujuan pencatatan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi data keuangan perusahaan pada masa lampau atau data historis. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi data keuangan saat ini atau yang dikenal atau yang biasa disebut dengan data up to date. Yang ketiga, untuk merencanakan keuangan yang akan dijalankan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pencatatan keuangan merupakan alat yang berguna untuk memberikan informasi dalam membuat kebijakan yang akan diambil yang berhubungan dengan perkiraan transaksi yang terjadi. C. Bukti transaksi atau dokumen. Anak-anak, kita tahu transaksi adalah peristiwa yang mengakibatkan perubahan harta, utang, dan modal, di mana harta adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Utang adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dan modal adalah kekayaan yang digunakan untuk setiap kegiatan usaha. Jadi, dengan demikian bukti transaksi adalah bukti tertulis yang berisi data transaksi yang dibuat setiap kegiatan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan dalam suatu perusahaan. Jadi, satu, Ibu akan jelaskan fungsi bukti transaksi, di mana fungsi bukti transaksi adalah sebagai berikut. A. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas timbulnya suatu transaksi. Jadi jelas dengan adanya bukti transaksi, kita dapat mengetahui siapa yang membuat
siapa yang mencatat transaksi tersebut ya. Yang B, sebagai alat bukti tertulis yang berisi data informasi keuangan. Ya jelas, itu merupakan bukti ya. C, sebagai pedoman untuk pembuatan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu dibuat berdasarkan catatan transaksi ya yang terjadi. D, menghindari terjadinya manipulasi data keuangan. Ya jelas, dengan adanya bukti maka itu dapat menghindari adanya manipulasi ya, sehingga tidak ada yang namanya penggelapan uang atau banyak hal ya yang biasanya terjadi di perusahaan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si yang mencatat laporan tersebut. Jadi harus dilampirkan dengan bukti transaksi. Yang ke E, menghindari terjadinya penggandaan data bukti transaksi. Ya, jadi jelas ya. Bukti transaksi itu sekali dibuat, nah kalau sudah digandakan itu patut dipertanyakan. Yang kedua, bentuk bukti transaksi. Dalam transaksi sehari-hari, bukti transaksi yang sering kita jumpai berbentuk formulir tercetak ataupun kartu-kartu pada rekaman, seperti belangko kwitansi, nota penjualan, pita kas register. Yang ketiga, jenis-jenis bukti transaksi, di mana kita bukti transaksi ini dapat dikelompokkan menjadi dua ya, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Di mana A, bukti transaksi internal itu adalah bukti pencatatan kegiatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi di dalam perusahaan berarti secara intern ya. Sedangkan bukti transaksi eksternal itu merupakan bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak luar ya. Jadi itu berhubungan dengan pihak luar kalau yang bukti transaksi eksternal. Jadi namun bukti transaksi internal ini kita dapat golongkan lagi menjadi 3 jenis, yaitu 1 bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Jadi kita perlu ketahui dulu apa sih bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas yang menerangkan bahwa ia menerima sejumlah uang secara langsung atau kontan. Jika menggunakan cek, fotokopi bukti penerimaan juga harus dilampirkan ya, seperti contoh berikut. Lalu yang kedua ya. Yang kedua tadi bukti kas masuk, yang kedua bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang kas yang menerangkan bahwa telah dikeluarkan sejumlah uang tertentu untuk keperluan pembayaran. 3. Memo. Memo adalah bukti pencatatan kegiatan antar bagian atau antara manajer dan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Ya, itu sudah jelas ya. Tadi A, bukti transaksi internal itu dapat dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Kita lanjut yang ke B, bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal merupakan bukti tadi pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak luar. Adapun bukti transaksi eksternal itu dapat berupa 1. Kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran dan ditandatangani oleh orang yang menerima uang. Ya.
Jadi seperti gambar berikut. Data yang tercantum di kwitansi itu bisa ada nomor kwitansi, nama orang yang menyerahkan uang, jumlah uang yang diserahkan, uraian untuk apa uang tersebut diserahkan, kota dan tanggal terjadinya transaksi, nama, tanda tangan, cap atau stempel pihak yang menerima uang. Ya, yang kedua, cek. Cek adalah perintah tertulis pemegang rekening kepada bank yang ditunjuk agar membayar sejumlah uang. Dengan kata lain, cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera di dalam cek. Ya, jadi sudah jelas ya. Kemudian 3, faktur. Faktur adalah bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Orang yang membuat faktur adalah penjual yang diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang dijual, ya. Seperti pada contoh gambar berikut. 4, nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi terjadinya pembelian tunai. Ya, jelas. Karena kontan. 5, nota debit dan kredit. Nota debit dan kredit adalah bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Ya. Kemudian yang 6, bilet giro. Bilet giro adalah perintah memindahkan pembukuan dari rekening nasabah suatu bank kepada rekening nasabah yang bersangkutan dengan sejumlah yang tertulis di bilet giro. Yang ketujuh, yang terakhir, rekening koran. Rekening koran adalah suatu bukti transaksi tentang mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya. Jadi seperti itu anak-anakku, pencatatan keuangan sederhana. Jadi semua kegiatan pencatatan keuangan itu harus disertai dengan bukti transaksi, di mana bukti transaksi tersebut nanti akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan sehingga menjadi informasi keuangan bagi pimpinan perusahaan dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan tersebut. Oke anak-anak, sudah jelas ya? Sampai di sini dulu materi yang akan Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan memberi kalian tugas melalui grup WA kita. Tetap semangat anak-anakku di rumah. Mari kita terus belajar, tidak bosan-bosan ya. Walaupun kita tidak berada di sekolah, jadikan rumah kita itu sebagai homeschool ya. Walaupun kalian di rumah belajar sendiri. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.